Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada hari ini, kelompok belajar saya akan menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan inovasi belajar. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami yang berisi 3 orang. Yang pertama adalah Ade Irma Nurfadila, kemudian Emi Yulifa, dan saya sendiri, Baktiar Wijianto. Nah, pada kesempatan yang baik ini, kelompok kami akan membahas mengenai pengertian pembelajaran inovatif, ciri-ciri pembelajaran inovatif, kelebihan dan kekurangan pembelajaran inovatif, 5 inovasi pembelajaran efektif, serta metode pembelajaran pada masa pandemi. Nah, oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Apa itu pembelajaran inovatif? Nah, pembelajaran inovatif dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dirancang oleh guru yang sifatnya baru, tidak seperti yang biasanya dilakukan, dan bertujuan untuk memfasilitasi siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri, dalam rangka proses perubahan perilaku ke arah yang lebih baik sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki siswa. Nah, dari pengertian tersebut, kita dapat mengambil inti dan arti dari pembelajaran inovatif, bahwa pembelajaran inovatif merupakan sebuah kegiatan pembelajaran yang baru, tidak seperti pembelajaran yang biasanya dilakukan. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri pembelajaran yang inovatif. Yang pertama, siswa terlibat dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Kemudian guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam membangkitkan semangat belajar. Guru mengatur dan menghias ruang kelas agar lebih menarik dan menyediakan pojok baca. Guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar kelompok. Guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya dan melibatkan siswa dalam menciptakan lingkungan sekolahnya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pembelajaran inovatif. Kelebihan dari pembelajaran inovatif yaitu yang pertama, melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Yang kedua, melatih siswa untuk berpikir dan bertindak kreatif. Yang ketiga, melatih siswa untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Yang keempat, melatih siswa untuk mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. Yang kelima, melatih siswa untuk menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan. Yang keenam, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Dan yang terakhir, dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dunia kerja. Kekurangan dari pembelajaran inovatif ada 2. Yang pertama, beberapa pokok bahasan sangat sulit untuk diterapkan pada pembelajaran ini. Misalnya, terbatasnya alat-alat laboratorium yang menyulitkan siswa untuk melihat, mengamati, serta menyimpulkan kejadian atau suatu konsep. Yang kedua, memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang, sebab pembelajaran inovatif ini bersifat interaktif dan mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam memecahkan suatu permasalahan. Metode pembelajaran yang dirasa cocok selama pandemi ini ada 6. Yang pertama, Project Based Learning. Metode Project Based Learning ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pelatihan kepada siswa agar lebih bisa berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama. Metode Project Based Learning ini cukup efektif diterapkan untuk pelajar dengan membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan proyek, eksperimen, dan inovasi. Metode pembelajaran ini dirasa cocok bagi pelajar yang berada pada zona kuning dan hijau dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang berlaku. Yang kedua yaitu daring method atau metode daring. Untuk menyiasati ketidakkondusifan di situasi pandemi seperti ini, metode daring bisa dijadikan salah satu hal yang cukup efektif untuk mengatasi permasalahan yang terjadi selama pandemi ini berlangsung. Metode daring ini dirasa cocok diterapkan bagi pelajar
Karena dengan menggunakan metode daring seperti ini, sistem pembelajaran yang disampaikan akan tetap berlangsung dan seluruh pelajar tetap berada di rumah masing-masing dalam keadaan aman. Yang ketiga yaitu luring method. Luring yang dimaksud pada model pembelajaran yaitu di luar jaringan. Dalam artian pembelajaran yang satu ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Metode ini sangat pas untuk pelajar yang ada di wilayah zona kuning atau hijau, terutama dengan protokol ketat pada new normal. Dalam metode yang satu ini, siswa akan belajar secara bergantian agar menghindari kerumunan. Pembelajaran yang satu ini juga dinilai cukup baik bagi mereka yang kurang memiliki sarana dan prasarana mendukung untuk sistem daring. Yang keempat yaitu home visit method. Metode ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi, pengajar mengadakan home visit di rumah pelajar dalam waktu tertentu. Yang kelima, integrated curriculum. Metode pembelajaran yang satu ini tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, namun juga mengaitkan metode pembelajaran lainnya. Integrated curriculum bisa diaplikasikan untuk seluruh pelajar yang berada di semua wilayah, karena metode ini akan diterapkan dengan sistem daring. Jadi, pelaksanaan integrated curriculum ini dinilai sangat aman bagi pelajar. Yang keenam yaitu blended learning. Metode blended learning ini adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian, metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video conference. Jadi, meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya yaitu 5 inovasi pembelajaran efektif. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan peserta didik. Maksudnya yaitu guru dapat melibatkan peserta didik lebih aktif karena ruang kelas yang biasa saja itu tidak cukup untuk membuat siswa fokus pada pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berbasis permainan. Maksudnya di sini yaitu guru dapat menyisipkan permainan atau games dalam pembelajaran, gunanya agar siswa termotivasi untuk terpacu belajar serta mengurangi rasa bosan pada siswa. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran multimodal. Pembelajaran multimodal ini dapat membantu siswa untuk menggabungkan antara tulisan, suara, gambar, dan juga gerakan dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat ada pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini bisa dengan memanfaatkan koneksi internet. Yang terakhir ada pembelajaran berbasis komunitas. Pembelajaran berbasis komunitas ini bisa dengan memanfaatkan media sosial untuk bergabung ke komunitas belajar tertentu. Baik teman-teman, sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di WhatsApp grup. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.